73 ya. Masya Allah. Mari kita gali hakikat kemerdekaan dalam Islam. Kira-kira kalau negeri kita ini sudah benar-benar merdeka atau belum gitu, kalau kita mengenal hakikat kemerdekaan dalam Islam. Hadirin sekalian, di dalam bahasa Al-Quran ya, istilah kemerdekaan ini disebut dengan al-hurriyah atau kebebasan, Pak. Jika membebaskan budak itu kalimatnya fatahriru raqabah, membebaskan leher. Itu secara bahasa begitu, fatahriru raqabah, membebaskan leher. Kenapa bukan tangan, Pak? Karena kalau dipotong tangan, dibebaskan tangan, masih bisa hidup nggak? Masih mungkin hidup, betul tidak? Kaki masih mungkin hidup, tapi kalau leher, Pak, simbol kehidupan. Artinya apa? Kalimat fatahriru raqabah itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana kemudian Islam agama yang membawa kemerdekaan gitu, anti penjajahan. Makanya nanti untuk menghapuskan penjajahan atau perbudakan di muka bumi ini, nanti banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan yang kafarahnya itu membebaskan budak. Itu cara Islam untuk membebaskan. Fatahriru raqabah, al-hurriyah, kemerdekaan gitu, kebebasan. Kemudian ada juga disebut dengan istaqalla yastaqilu istiqlal. Apa artinya, Pak? Merdeka kan? Ada di Jakarta masjid Istiqlal. Apa artinya, Pak? Itu masjid kemerdekaan. Secara bahasa apa artinya? Mandiri. Jadi yang merdeka itu yang mandiri, yang tidak tergantung kepada yang lain, Pak, yang tidak didominasi oleh orang lain. Hadirin sekalian, ada yang menarik ketika di zaman Umar bin Khattab, yang menjadi gubernur Mesir itu kan Amr bin As, Pak, ya. Nah, Amr bin As ini, saudaraku, seorang sahabat yang agak glamor kehidupannya, Pak. Jadi mewah gitu. Itulah ciri dari Amr bin As. Ya. Suatu hari anaknya Amr bin As, kan ada Abdullah ibn Amr ibn As, ada Muhammad ibn Amr ibn As. Anaknya ini, Pak, ikut perlombaan, bukan ikut perlombaan, buat perlombaan balapan kuda. Kalau sekarang mobil, dulu kan kuda, itu kan kendaraannya. Dengan penduduk asli Mesir, suku apa? Kipti. Mereka berlomba. Ketika berlomba, orang Mesir itu yang menang. Putranya Amr kalah, marah dia, Pak. Wahai keanta, katanya, kamu tidak tahu siapa saya? Ana ibnul akramin. Dihantam, dipukul dia, Pak. Nah, ini anak ini agak temperamen sekali gitu. Nah, kemudian laporan kepada ayahnya. Kata ayahnya, percuma nak lapor kepada gubernur, sama saja nggak akan didengar, nggak, mendingan lapor kepada yang di atas gubernur, kan terkenal keadilannya. Siapa? Umar bin Khattab. Maka berangkatlah orang Kipti ini, Pak, dia bukan orang Islam, berangkat ke Madinah. Maka sampai di Madinah diadukan semuanya. Peristiwa tadi itu diadukan semuanya. Terkenal kalimat Umar bin Khattab, coba tolong panggil Amr bin As dan juga anaknya itu. Ketika di hadapan dia ditanya semuanya, nah keluar kalimat Umar. Kata Umar, ya Amr, mata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummatuhum ahrara. Amr, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Mata ista'badtumun nas, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Sedangkan dia dilahirkan oleh ibunya itu merdeka. Apa maknanya? Artinya apa? Seorang pemimpin jangan bertindak semena-mena gitu. Mentang-mentang kamu menjadi seorang pemimpin kemudian seenaknya saja zalim kepada orang, memperbudak manusia, jangan. Sejak kapan Islam mengajarkan itu gitu. Ya, maka kemudian dibalas sama Amr bin As. Nah, ini
Kalimat Umar menunjukkan bahwasannya Islam datang membebaskan perbudakan manusia, nggak boleh zalim kepada manusia. Nah, kemudian ketika perang Al-Qadisiyah, sering saya sampaikan Pak kisah ini Pak, karena ini luar biasa betapa Islam datang itu membebaskan penghambaan kepada sesama manusia. Kan itu yang mengurangi kemerdekaan manusia Pak, tatkala menghamba kepada sesama manusia. Terkenal kisah ini ketika kisah penaklukan Persia. Perang apa namanya Pak? Perang apa? Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah. Di perang Al-Qadisiyah kita tahu bagaimana Umar kemudian mengakhiri peradaban Persia Pak. Nah, sebelum perang terjadi kan ada dialog ya, antara siapa? Antara Rustum sang panglima Persia dengan Rib'i bin Amir. Siapa Rib'i Pak? Rib'i ini seorang miskin, sahabat Nabi. Orang nggak mengenal sebelum kisah ini Pak. Siapa Rib'i itu? Dia dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, kalimat-kalimat dia yang luar biasa menggetarkan Rustum dan orang-orang Persia. Lihat kalimatnya. Ketika Rustum meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang muslimin untuk apa Pak? Untuk mengirimkan utusan. Jadi rupanya Rustum penasaran, ini apa sih maunya orang-orang Islam ini, mau ngapain datang ke Persia gitu. Diundang, dikirim Amr bin As, enggak puas. Dikirim, akhirnya apa? Kata Umar, Sa'ad, kirim saja Rib'i bin Amir. Semua kaget Pak. Rib'i, kenapa Rib'i katanya? Hadirin sekalian, Rib'i ini seorang sahabat yang miskin Pak. Untuk perang saja dia ingin ikut perang itu nggak punya apa-apa. Mau perang dia nggak punya apa-apa Pak. Dia hanya punya keledai, kuda yang pendek, yang kurus gitu, baju yang lusuh. Kemudian juga dia punya tombak yang berkarat. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan dia itu pakai panci gitu Pak. Masalah kebayang tidak Pak? Kata Umar, utus Rib'i ke Persia. Itu saat bingung Pak. Ya sudahlah, mereka paham apa yang diinginkan oleh Umar gitu kan, mungkin ada hikmah besarnya. Berangkat Rib'i Pak, sendiri Pak. Kudanya jelek gitu kan, kurus, baju juga lusuh, bawa pisau dapur, bahkan bawa apa? Bawa tumbak yang berkarat. Di sininya apa? Helmnya itu dari alat masak, mungkin sekarang mah panci begitu Pak. Berangkat Pak. Lah orang Persia itu udah nyiapin apa? Menyiapkan penyambutan tamu negara gitu kan, kalau sekarang begitu. Orang Persia itu megah sekali Pak, senang dengan kemewahan. Hiasan bantal-bantal yang kayaknya dari sutra dan emas disiapkan semuanya, tendanya itu kan. Datang Rib'i bin Amir, kaget orang-orang Persia. Apa kata dia? Ente mau ngapain di sini? Kamu tahu yang kamu akan temui siapa? Tahu katanya. Siapa? Rustum. Itu pembesar kami, orang hebat. Turun dari kuda, lepaskan semua itu, merangkak kamu ke depan. Apa kata Rib'i? Oh enggak, enak aja gitu. Lihat Pak, ini orang yang merdeka Pak, nggak mau diperbudak, betul tidak? Enak aja, nggak mau. Yang ngundang saya siapa? Rustum. Nggak mau. Kalau engkau biarkan aku datang seperti ini, aku akan masuk. Kalau tidak, aku balik lagi. Terjadi ya perang mulut. Akhirnya Rustum datang. Kata Rustum, biarkan. Dia utusan muslimin, aku yang minta. Rib'i masuk Pak. Rib'i masuk Pak. Karpet merah itu Pak, yang orang biasanya ngesot kalau ketemu dengan Rustum itu Pak, orang Persia begitu. Karena mereka gila hormat, mau disembah gitulah. Itu Rib'i Pak, masya Allah naik kuda Pak, nggak ada sedikit pun perasaan sungkan. Kalau sekarang kita kan begitu ya. Perasaan apa lagi Pak? Perasaan nggak enak, enggak. Masuk dengan kudanya Pak. Kan, waduh ini
kan mereka suka menyebutnya gembel gitu kan kepada orang-orang Islam itu, Pak. Ini dari padang pasir orang-orang seperti ini kurang ajar, tapi nggak bisa apa-apa kan, Rustum yang mengundang gitu kan, kesel. Mendekati pintu ruangan Rustum itu salah seorang orang dekat Rustum, ya pejabat itu, dia segera masuk bilang begini, Tuan, ini pintu ini turunkan dikit, turunlah sedikit katanya. Kenapa? Ini kurang ajar, orang ini nggak sopan sama Tuan. Biar dia merunduk nanti. Kalau nggak diturunkan dia nanti seenaknya masuk. Kata Rustum, benar juga. Turunkan. Diturunkan. Ribi curiga, Pak. Loh, kenapa jadi pendek begini gitu kan? Tapi Ribi cerdas, Pak. Oh, ini kurang ajar nih orang. Ribi cerdas, Pak. Ribi turun dari kemudian pas tahu terlalu pendek pintunya itu, yang pertama kali masuk apa? Pantat keledai, Pak. Masukin ke dalam kan, wah itu geger seisi ruangan itu, Pak. Wih kurang ajar gitu, inginnya orang itu datang merunduk gitu kan, ngesot, ini yang datang apa? Pantat keledai. Kebayang tidak, Pak? Masuk katanya. Begitu giliran Ripi, dia juga yang pertama masuk apa? Pantatnya dulu, Pak. Nonggengan, saya orang sudah nonggengan, geger seisi ruangan itu. Itu orang udah kesel, tapi kata Ripi, biarkan katanya. Ini orang makin aneh aja gitu kan. Naik lagi, Pak. Datang di hadapan Rustum, itu tombaknya, Pak, ditancapkan sampai amburadul itu bantal itu. Kaget. Itu Rustum, Pak, sekurang mau Allah, wih ini orang mau kayak begini gitu. Penasaran, dia tanya begini, ente mau ngapain ke sini? Mau harta? Saya kasih nanti. Mau apa datang ke sini? Sok tinggal bilang, saya kasih nanti. Kalian ini sampai ke sini mencari makan ya? Itu kan hinanya mereka, menghina umat Islam seperti itu. Lihat jawaban Ribi bin Amir. Jawaban orang yang faham kemerdekaan, Pak. Kita lihat kalimatnya. Dan itulah Islam. 3 kalimat ini yang membuat nama Ribi bin Amir kemudian ditulis dalam sejarah. Kalimat-kalimatnya ditulis dengan tinta emas. Lihat kalimatnya. Kata dia berdiri dengan penuh percaya diri. Dia menyampaikan kalimat ini. Nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad. Kata dia, enak aja kau menghina kami. Kami suatu kaum, tahu gitu, yang diutus Allah ke muka bumi ini linukhrijal ibad, untuk membebaskan manusia, ya, mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari menghamba kepada sesama manusia, ila ibadatillah rabbil ibad, hanya menghamba kepada Allah saja. Ini kalimat luar biasa. Apa namanya, Pak? Tauhid. Islam datang mengajarkan tauhid. Makanya hakikat kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah manakala tidak ada Tuhan dalam hati kita kecuali hanya Allah. La ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Hadirin sekalian, yang mengurangi kemerdekaan seseorang, yang merebut kebebasan seseorang itu apa namanya, Pak? Ilah, Tuhan. Semakin banyak yang dijadikan ilah selain Allah, semakin dia tidak akan bebas. Karena dalam kenyataannya ada orang-orang yang diperbudak oleh harta, betul, oleh jabatan, pangkat, kedudukan. Ada, Pak. Bahkan ada yang terkenal Tuhan-Tuhan yang sering menjadi tandingan Allah sepanjang sejarah kemanusiaan, yang dikenal dengan Trinita. Apa, Pak? Trinita. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Begitu, Pak. Ini Trinita gitu kan. Sering mengurangi kemerdekaan seseorang yang mencuri. Makanya orang-orang yang dia hanya Allah, ilahnya la ilaha illallah, dia akan merdeka, Pak. Jadi hakikat kemerdekaan manakala dia menghamba kepada Allah. Dan ketika seorang manusia menghamba kepada Allah, dia akan bahagia. Islam datang mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, hanya menghamba kepada Allah. Rustum sudah mengajarkan kepada kita, Pak, sama manusia nggak perlu disembah gitu kan. Sama manusia, nggak ada bedanya gitu. Ya, itu Rustum manusia juga. Kenapa harus sampai ngesot, harus sampai datang membungkuk segala macam? Enggak. Itulah Ribi memahami seperti itu. Yang kedua, kalimatnya bagaimana? Wa min dzikid dunya ila saatil akhirah.
Dan kami datang untuk membebaskan manusia min dzikid dunia, dari sempitnya dunia, ila sa'atid dunia wal akhirah, kepada luasnya dunia dan akhirat. Islam datang membebaskan manusia dari penghambaan kepada harta, Pak, dunia, betul tidak? Agar manusia menyembah Allah, memahami hakikat dunia, Pak. Banyak orang yang diperbudak dunia, betul tidak? Nah, Islam datang itu, kalau orang kenal Islam dengan benar, Pak, maka dia akan merasakan hidup yang luas di dunia dan di akhirat nanti. Kalau tidak, kalau dia hanya menuhankan harta dunia, itu sempit. Sebelum di akhirat dia akan merasakan kesempitan. Nah, orang-orang yang memahami hakikat dunia pasti akan akhirat orientasi hidupnya. Kemudian yang ketiga, kata Ribi ini kalimatnya adalah wa min jauril adyan ila adlil Islam, dan kami diutus untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Selain Islam, mesti dia akan mengajak pemeluknya menghamba kepada tokoh-tokohnya, betul tidak, Pak? Sebagaimana Quran membongkar bagaimana ya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ada orang menjadikan tokoh-tokoh agamanya sebagai tuhan selain Allah. Tunduk, patuh, taat, Pak, menghamba kepada manusia gitu. Itu enggak benar, itu kezaliman, kata Nabi yang mulia. Maka Islam datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini kalimat yang luar biasa yang keluar dari lisan Rib'i bin Amir, dan justru kalimat ini yang menggoncangkan Persia, Pak. Maka dengan kalimat-kalimat ini kita tahu ya bagaimana kemudian Rustum kaget dan dia bertanya, terus yang kalian inginkan dari kami apa? Satu dari yang tiga, katanya. Apa itu? Yang pertama, aslim taslam. Islam, selamat kamu. Kalau nggak mau, bayar jizyah. Ya kan? Ada muahadah, perjanjian damai. Biarkan dari kami masuk ke Persia untuk berdakwah. Gak mau juga, nuqatilukum, kami perangi kalian sampai kami mendapatkan janji dari Allah Tuhan kami. Kata dia, apa janji dari Tuhan kalian? Al-jannah, surga bagi yang mati syahid, dan kemenangan untuk Islam dan muslimin, kemuliaan Islam dan muslimin. Kata Rustum begini, Pak, berikan sebentar buat kami ya, untuk diskusi sebentar saja. Boleh, ketemu berapa lama? Ya beberapa bulan ke depan. Langsung kata Ribi, oh nggak bisa. Nabi kami memerintahkan kami kalau sudah ketemu dengan musuh, ima 1 hari, 2 hari, 3 hari, maksimal 3 hari. Kagetlah dia, Pak. Apa kata Rustum? Sebentar saya mau tanya kamu, katanya. A'anta qaiduhum, kamu ini panglima mereka ya? Kata Ribi, bukan. Aku bukan panglimanya, aku orang biasa saja. Itu langsung, Pak, seisi istana sering melirik, Pak. Wih, kayak begini nih, kita nggak akan menang lawan mereka. Masya Allah. Dan benar, perang terjadi, nggak usah waktu lama, itu orang-orang Persia kalah. Sampai sekarang tutup peradabannya, Pak. Nah, ini dia, Pak. Islam datang membawa ajaran ini, Pak. Hanya Islam yang memahami hakikat kemerdekaan. Maka dulu ketika negeri ini dijajah, Pak, yang menyuarakan perlawanan, yang menyuarakan anti kolonialisme siapa? Siapa, Pak? Umat Islam. Hadirin sekalian, Islam datang ke negeri ini, Pak, sudah lama sekali ya. Dari abad ke-7, Pak. Lama sekali. Baru sampai kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Itu ingat, Pak, itu bukan dijajah, nggak ada dalam sejarah kita dapati Islam datang ke negeri menjajah, nggak ada. Yang ada apa? Dakwah ke sini, betul tidak? Dakwah ke sini, Pak. Sekian abad ada dakwah gradual terus disampaikan sampai kemudian baru abad ke-10 kata Prof. Nukaib Al-Attas itu yang meneliti naskah Terengganu, ternyata Samudra Fasih atau Raja Malik Soleh itu kan di abad ke-10 adanya gitu. Ini yang paling kuat kata beliau. Kita kan sering membaca abad ke-12. Maka kita lihat bagaimana kemudian dari Sabang sampai Merauke itu Islam. Justru negeri ini, Pak, puncak kejayaannya manakala Islam yang memimpin, dan syariat Islam pernah tegak di Nusantara ini.
Ya Pak ya. Ingat, syariat Islam pernah tegak karena mereka berhukum hukum Islam, dan semua kerajaan yang ada di Nusantara terkoneksi dengan pusat kekhilafahan di zaman Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Ya, sampai kemudian datanglah era kolonialisme awal abad ke-16. Yang menjajah siapa Pak? Orang Arab bukan? Siapa Pak? Orang Eropa. Betul, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, nanti terus. Ketika dipimpin umat Islam itu negeri dalam puncak kemakmurannya Pak, hebat. Karena Islam datang mencerahkan, maka bahasanya bukan menjajah, bukan Pak, ekspansi bukan, tapi apa bahasanya? Fataha. Islam datang mencerahkan, membawa budaya, masya Allah, mencerahkan, ekonomi jadi maju. Ya, orang-orang sekitar juga senang dengan Islam. Makanya banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam, sampai raja-raja yang ada di Nusantara ini mengkonversi kerajaannya kepada Islam gitu. Sampai nanti datang penjajahan. Nah, justru terpuruknya negeri ini ketika datang penjajahan. Berapa lama dijajah Pak? Puncaknya abad ke-19. Makanya kan orang kita tuh Pak sebenarnya nggak suka perang Pak. Cuman siga pepatah di urang geuning sirem ge lamun ditincak kumaha Pak. Ngegel gitu banyak. Itu karena udah keterlaluannya era penjajahan Pak, sampai kemudian orang-orang dulu itu orang kita Pak. Kalau dia petani itu boro-boro ingin mikir untung bisa makan sesudah alhamdulillah gitu. Saking zolimnya, maka berontak, bersuara para ulama. Betul tidak? Yang menyuarakan kemerdekaan siapa? Para ulama. Karena hanya Islam yang mengajarkan kemerdekaan, nggak mau. Kenapa? Karena tadi nggak cuma masalah ekonomi, tapi yang paling bahaya apa Pak? Tadi itu penyembahan kepada sesama manusia kan, harus menghamba, harus kepada orang-orang penjajah kan. Kita tahu mereka bagaimana zolimnya kepada pribumi kan. Itu ulama yang menyuarakan jihad. Sampai kemudian Allah berikan kemerdekaan kepada negeri ini. Ulama tuh perannya besar sekali Pak, karena mereka yang paham arti kemerdekaan, nggak mau dijajah. Betul tidak? Nggak mau dijajah. Di mana-mana di Libya ada Umar Mukhtar. Di mana-mana yang namanya penjajahan, yang terdepan menyuarakan kemerdekaan siapa? Umat Islam. Ya, hadirin sekalian, maka kalau kita melihat Pak ya negeri kita Pak saat ini Pak, kalau kita paham arti kemerdekaan gitu ya, saya rasa kita akan bisa menyimpulkan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka. Betul tidak Pak? Karena ekonomi belum bisa istiqlal, belum mandiri Pak, belum bebas, masih ada campur tangan. Juga kita belum merdeka Pak. Mungkin kalau dimaknai merdeka dari fisik iyalah, tapi kalau untuk yang lainnya belum gitu kan. Sampai sekarang masih begitu. Dan memang pasca kemerdekaan yang belum beres di negeri ini masalah ekonomi Pak. Kita masih dijajah oleh kekuatan asing dan asing. Padahal yang namanya merdeka kan bebas dari tadi. Nah, maka terakhir, kalau kita memahami bahwa yang namanya kemerdekaan dalam Islam, yang pertama manakala tidak menyembah selain Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manakala kita selamat bebas dari apa Pak? Dari hutang Pak. Ini penting sekali Pak. Ya, dari hutang. Makanya kemudian dalam doa yang Nabi ajarkan, kalau hutang itu kan membebani, orang nggak merdeka Pak. Jadi kalau sudah hutangnya banyak, riwuh Pak. Itu alamat akan dimainkan oleh negara yang memberikan hutang gitu. Yang terakhir apa? Hutang budi kepada orang lain. Orang kalau sudah punya hutang budi kepada orang lain nggak akan merdeka Pak. Pasti akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu mari kita pahami, Islam mengajarkan kemerdekaan. Yang paling utama, tidak ada yang boleh mengatur hidup kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh. Ya, kita lebih waktunya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.